Sampai di sini jelas belum nih? Jelas ya? Nah sekarang kita bahas kasus harian. Bu, anaknya dibangunkan untuk sholat subuh, susah. Ibu biasanya bisa memaklumi atau enggak bisa memaklumi? Muncul kalimat biasanya di hati, setan bisikkan, wis gereng kontangi kok angel. Ternyata suaminya. Ternyata istrinya. Anaknya susah dibangunkan subuh. Kalau enggak punya resep sabar ini, akhirnya anaknya enggak akan dibangunkan subuh. Tiwas kesel, capek saya, daripada saya sakit masuk rumah sakit, mati serangan jantung. Sebenarnya enggak sholat, naudzubillah min dzalik. Karena enggak punya resep sabar. Yang punya resep sabar itu melihatnya apa? Ini proses. Insya Allah nanti dia bisa bangun sendiri. Saya hanya membantu prosesnya dia sampai jadi. Sehingga semua kalimat membangunkannya itu enggak ada yang dari hati kesel tuh enggak ada. Memang mulutnya keras bangun, tapi hatinya itu semangat. Beda. Sehingga sampai pada satu titik anaknya sudah paham, orang tuanya lego, buah sabar. Sehingga anaknya pun dapat pertolongan. Bu, nanya ya Bu, dicuekin suami Bu, enak enggak Bu? Kalau nyuekin suami, Bu, dicuekin, diabaikan suami, enak enggak? Kalau mengabaikan suami, ada istri-istri yang nanya gitu, Ustadz, Yai, Habib, ini kok suami saya sering mengabaikan saya. Terus kita balik bertanya, pernahkah engkau mengabaikan suamimu? Coba diingat-ingat, gitu kan. Nah ya sudah, kalau kamu tak pengen diabaikan, belajar jangan mengabaikan. Nah ketika diabaikan suami, contoh ini kasus harian ya. Suaminya lagi lihat handphone. Misal namanya itu Fulan, nanti ngasih nama kan salah lagi ya, Fulan itu. Mas Fulan, budak. Masya Allah. Ini kira-kira istri sabar atau istri meletup-letup ini? Kalau istri yang sabar itu yang di benaknya, oh mungkin karena fokus kerjaan penting tidak dengar. Daripada capek teriak diparani, tinggal batu mbok ambung mas. Oh apa dia itu ya. Itu orang sabar. Masalahnya langsung selesai. Iki ora bengak-bengok. Dasar suami kalau udah depan handphone lupa sama istri. Yang diingat cuma handphonenya, istrinya enggak pernah diingat. Padahal bojone iki lagi meh transfer, aku meh transfer awakmu ngono lho ya. Gak sido wis gitu ya. Saya mau nanya ini, gara-gara gak sabar kehilangan transferan. Coba kalau sabar tadi transfer masuk. Sabar dulu gitu, jangan tergesa-gesa menyimpulkan, jangan tergesa-gesa memutuskan. Saya dinasihati sama satu orang soleh, jangan mengambil keputusan di saat engkau terlampau senang dan di saat engkau terlampau sedih. Kadang gitu ya, terlampau sedih gitu ya. Aku tak akan mau melihat wajahmu lagi. Masya Allah. Ada enggak model begitu? Ada. 2 jam kemudian nangis. Kok mau ngono neng opo ya aku ya? Wah ada yang ngambil keputusan di saat senang. Handphoneku hadiah buat kamu. Masya Allah pas seneng. 2 jam kemudian, lah yo handphoneku hilang yo. Gelo. Karena hatinya belum tenang. Jadi terlampau senang dan terlampau sedih itu kondisi hati yang tidak tenang. Enggak boleh ngambil keputusan. Ambil keputusan itu saat hatinya udah datar, normal, artinya normal. Sehingga keputusan yang dibuat bukan karena terlampau senang, bukan karena terlampau sedih, alias bukan karena nafsu ketika senang atau nafsu ketika dikecewakan. Tapi betul-betul karena hatinya ngerti dan memahami. Maka butuh sabar. Jangan tergesa-gesa. Ya, istrinya ditelepon enggak diangkat-angkat. Online loh, asli online. Ditelepon enggak diangkat-angkat.
Ini lagi online sama siapa ini? Ada enggak suami model begitu? Yang jawab siapa ini? Yang jawabnya di atas ada gitu. Ya. Ini suaminya telepon istrinya pakai WhatsApp. Kalau online kan seharusnya teleponnya masuk, betul ya? Berdering, harusnya diangkat. Kata suaminya, ini istri kurang ajar. Suami telepon gak diangkat, sibuk online sama orang lain. Ini kira-kira sabar atau gak sabar? Gak sabar. Panas, hatinya umum, naik motor pulang ke rumah. Ya, lawang ditendang. Emosi. Ya, kemudian handphonenya dicari gitu ya, gak ketemu. Ya, handphonenya gak ketemu. Istrinya dicari, lagi tidur. Lah kok online? Ternyata WhatsApp-nya itu lewat yang namanya internet. Ya, WhatsApp web. Ya memang lagi nyala. Ya otomatis online terus. Bukan karena istrinya lagi online. Ternyata istrinya lagi tidur ngeloni anaknya. Tiwas itu pergi 10 kilo motoran tekan rumah. Bulannya turu. Rugi atau enggak rugi? Rugi. Gara-gara apa? Enggak sabar. Jadi sabar ini syarat pertama untuk mendapatkan pertolongan. Sabar. Ada orang yang ngomong sama saya, loro iki. Ya nasihatin, sabar ya sabar tapi loro. Ada enggak model begitu? Sabar ya sabar tapi ini sakit. Nah ya kalau sakit itu sabar. Semakin kamu ngomong loro. Saya mau nanya, jadi sembuh? Ya. Semakin diomongkan semakin sakit. Contoh, hatinya terluka. Loro hatiku, loro. Diulangi 2000 kali, zikirnya itu. Loro hatiku. 2000 kali itu. Saya mau nanya, terus hatinya jadi sembuh? Enggak. Kalau dia sabar, belajar diem, enggak usah ngomongkan hatinya yang sakit, maka hatinya akan sembuh. Pertolongan Allah akan turun. Jadi rahasianya cuma di situ. Lah gandeng setan itu paham, setan itu pinter, ngerti. Ini kalau manusia pada sabar, wah repot ini. Masalahnya beres semua. Terus kerjaanku apa nanti? Ya setan bingung di kerjaannya ngapain. Maka setan berupaya nomor 1, jangan sampai manusia itu sabar. Makanya Allah bilang, innallaha ma'as sabirin. Luar biasa loh. Allah bersama orang yang sabar. Lah kalau Allah bersama dia itu kira-kira ada yang bisa ganggu enggak? Enggak bisa. Bisa sumpek enggak kalau ditemenin Allah? Allah bersama orang yang sabar. Jadi orang yang sabar itu bisa sumpek enggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Karena punya kesabaran yang betul-betul bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini jelas? Udah alhamdulillah. Enggak usah panjang-panjang. Yang penting antum semua tadi udah jelas praktek sabar. Habibnya kok enggak keluar-keluar. Diajak solawat lagi. Ustadz Iis dulu enggak pakai sabar, sekarang Masya Allah sabar. Timbang kon ceramah. Dibandingkan daripada ceramah, saya lebih baik solawat. Jadi sabar, kenceng solawatnya itu. Ya, kenapa dikencengkan? Biar saya dengar. Biar saya segera keluar. Solawatnya enggak mandek. Kan semakin banyak solawatnya semakin bening hatinya. Kan begitu ya. Masya Allah. Nah terus gimana caranya bisa sabar? Caranya bisa sabar. Sederhana. Yang bisa nolong itu cuman Allah. Yang punya pertolongan itu cuman Allah. Ya ente nono. Kalau kamu gak mau nunggu ya cari Tuhan selain Allah. Gak bakal ono. Gak mungkin ada karena la ilaha illallah. Makanya ditunggu saja. Wah kalau saya boleh menceritakan semua pengalaman saya. Ustaz cerita Masya Allah. Itu kan banyak pengalaman yang gak boleh saya ceritakan, sifatnya rahasia kan gitu ya, gak boleh diceritakan. Indahnya pertolongan Allah itu luar biasa, spol-polan. Ya indahnya luar biasa. Yang penting nunggu santai. Saya mau kasih contoh sederhana lah, gampang ini. Jenengan mau naik pesawat terbang dari Solo ke Jakarta atau dari Solo misalnya ke Kalimantan. Maskapainya bilang, nanti naik pesawatnya jam 9 pagi. Terus kamu jam 7 pagi datang. Bisa enggak masuk pesawatnya? Enggak. Nah kamu jam 7 pagi datang terus teriak-teriak. Saya udah dari jam 7 nunggu. Tapi kenapa tidak dimasukkan pesawat? Maskapainya enggak beres. Saya mau nanya, ini yang enggak beres siapa? Yang enggak beres siapa? Penumpangnya atau pesawatnya? Penumpangnya. Maskapainya ngomong, sabar.
Entenono ya. No gak sabar ya minggato. Silahkan pilih. Mau keluar dari bandara atau sabar nunggu nanti sampai dipanggil naik pesawat. Orang yang udah paham nanti naik pesawatnya itu jam 9, maka dia pinter, noleh. Ngopi di mana ya? Pojok sana. Cet, kopi 1. Kemudian dia mulai ambil teleponnya. Video call anaknya. Anakku lucu, Masya Allah ngobrol sama anaknya. Yang satu gak sabar sebelah. Kok gak naik pesawat? Kok gak naik pesawat? Ngapain berangkat pagi? Tahu begini, bla bla bla. Wah, hatinya enak atau gak enak itu? Gak enak. Yang satu, anakku Masya Allah. Enak atau gak enak? Enak. Dua-duanya nunggu pintu pesawat dibuka. Dua-duanya nunggu untuk diperintahkan masuk. Cuman yang satu enaknya luar biasa, yang satu sumpeknya luar biasa. Gara-gara apa? Yang satu pandai mengelola kesabarannya. Sabar itu enggak usah susah-susah. Nah, kenapa toh? Sabar kok didefinisikan susah? Innallaha ma'as sabirin. Sebetulnya kan antum ini ahli praktek sabar loh. Ramadan itu adzan jam 6. Nah kalau jam 5 dirimu di depan TV ngenteni adzan terus. Lapar atau enggak lapar? Lapar. Lah yang sudah ahli ya, ambil motor keliling cari es. Ngapain? Ngabuburit. Wah, cari es. Sampai rumah adzannya udah selesai bahkan. Waktunya enggak kroso ya, tidak terasa. Sama-sama sabar nunggu adzan, cuman yang satu stres, yang satu menikmati waktu. Jadi sabarnya enak atau enggak enak ini? Enak. Bu, sabar dilamar, enak enggak Bu? Lupa semua. Jombloan ini, ada enggak ini yang mau nikah? Loh kok yang jawabnya di atas? Jombloan, saya pertegas, jombloan, ada enggak yang mau nikah? Ada enggak? Saya enggak ngomong belum atau masih jauh, ada enggak yang mau nikah? Jangan seperti oknum-oknum yang kalau ditanya, sudah makan belum? Jawabnya, ya sebetulnya tadi itu saya lapar. Sudah makan belum? Ya tadi itu sudah disiapkan sarapan. Ya kemudian ada orang telepon, sudah makan belum? Ya saya itu sebetulnya pengen sarapan nasi goreng, tapi tadi itu adanya tempe goreng. Sudah makan belum? Gak dijawab. Jadi jawabannya muter terus. Ada enggak yang model begitu? Yang di atas atau yang di bawah? Ini kelucuan manusia. Jombloan ini, saya mau nanya. Antum melamar seorang wanita ke orang tuanya. Orang tuanya jawab, tunggu setahun lagi. Berarti kamu suruh sabar atau suruh syukur nih? Suruh sabar ya. Nah sabar sama syukur itu bersaudara enggak? Saudara kembar. Untuk syukur butuh sabar, kalau sabar nanti syukur. Itu saudara kembar itu. Suruh nunggu 1 tahun. Lah kalau kamu bayangkan, tanggal pira ya rabi ya sak mini. Terus bawa coret bendino, coret. Saya mati garing ini. Stres. Tahun depan Pak, iya siap. Sami'na wa ata'na. Lain dia, langsung pergi ke pesantren. Dus. Ngapain? Mau nyantri setahun. Lapor calon mertua. Ya, Pak, saya setahun insya Allah tidak menemui Siti ya Pak. Oh bagus nak, kemana? Nyantri Pak. Biar jadi imam yang baik. Oh Masya Allah. Ya, Masya Allah. Nanti Bapak saya doakan di sana. Oh terima kasih nak. Ya. Kalau begitu saya percepat Pak. Kata calon mertua, saya percepat, nggak usah setahun. Ya, setengah tahun. Kamu kelihatannya calon mantu yang baik. Berubah nih. Belum berangkat sudah berubah. Masya Allah. Berangkat ke pesantren, sampai di pesantren ternyata menyenangkan. Ada sepak bola liga antar santri. Antar kamar satu dengan kamar yang lain. Belajar, koncone akeh. Telepon calon mertua, Pak kalau bisa diundur setahun lagi ya Pak. Terlampau nikmat di sini tambahan. Karena dia bisa mengelola yang tadinya konotasinya enggak enak, jadi enak, sabar. Nah saya enggak mau suruh duduk diam, sabar diterjemahkan, duduk diam menikmati penyakit. Aneh ya. Menikmati derita, kok diartikan sabar. Lama-lama bisa stres itu ya, gigit jari. Sabar itu kamu pandai mengelola kondisimu dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabarnya makanya wasta'inu bis sabri was shalah. Wujudkan sabarmu dengan Allahu Akbar, sholat. Bujung kamu,
Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin buanterno. Iya. Semakin kenceng teriakannya, semakin kenceng zikirnya. Dasar suami gak punya perasaan. La ilaha illallah. Masya Allah. Istrinya komentar lagi, dikasih tahu gak mau denger. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah rampung dia ngomong, terus tanya, ada apa di? Kamu tadi gak dengerin saya? Saya terlampau hanyut dengan zikrullah. Oh, Masya Allah. Padahal ya kerungu kabeh. Tapi itu kan menghibur diri sendiri. Ya itu yang pinter-pinter tuh, sabar tuh begitu. Nah kalau udah begitu, nanti pertolongan Allah akan belum selesai kasusnya, pertolongannya udah kelihatan. Karena seneng, happy, semangat, gak ngelentruk. Masya Allah, ini saya ketemu sama anak-anak muda yang gak cetro, ini oknum anak muda. Lulus kuliah. Ngapa Dik? Nganggur, Bib. Nah, kenapa nganggur? Nunggu panggilan. Panggilan apa? Panggilan kerja. Lah kamu ngelamar di mana? Di sini. Oh, jadi kamu nih nganggur? Nggak tahu nanti diterima atau tidak. Ini rugi atau enggak rugi? Rugi. Yang satu lain. Duduk di, contoh misalnya ya, di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, Jakarta, Bandung, Surabaya, itu yang saya tahu ya. Itu ada toko namanya IKEA atau IKEA, tulisannya pokoknya IKEA, sampai ada yang buat plesetan IKEA itu ada itu ya. Ada orang buka apa namanya, dagang surungan, ya bukan tulisannya bukan IKEA tapi IKEA. Indonesia kan luar biasa. Nah ini IKEA. Di IKEA itu ada kafenya, ada kafetarianya, ada warungnya bahasa kita ya. Itu ada anak-anak muda yang bawa laptop, bawa handphone, beli kopi 10.000. Tapi kok tahu? Loh ya saya kan pernah ke sana beli kopi ya. 10.000. Duduk. Ternyata dia lagi online. Di Shopee, Tokopedia, platform semua, yang dia jual dagangannya situ. Jadi dia masukin foto sisi, cepret. Kalau harganya 40.000, dia uploadnya 49.999. Pokoknya tambah 10.000. Begitu ada order gitu kan ya, bisa dikirim hari ini? Bisa, catat kecil lumayan, sudah kumpul untuk 10.000 1.000. Langsung masuk tokonya dia belanja, kepulang, paketkan, selesai. Modal 10.000 untuk 100.000. Nganggurnya indah. Enak enggak yang begini? Hah? Ngopi, ruangan ber-AC, gak usah pakai kantor, tokonya udah disediakan, betul kan ya? Udah disediakan, bahkan tongkrongannya enak. Ya tongkrongannya enak. Setelah itu produksinya udah tersedia semua. Itu kan bisa ditiru di mana-mana itu. Bisa ada toko apa, tinggal produknya bawa foto nih, itu namanya kreatif. Itulah namanya orang sabar yang cerdas. Sora nganggur Mas. Sama-sama minum kopi. Kamu ngapain di sini? Nganggur. Stres. Naudzubillah min dzalik. Paham maksud saya? Jadi kalau kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian kita kok ngomong gak iso kerja, ya Allah, ini namanya, waduh, pol, males, pol. Lalu di Indonesia tembok ditanduri tukul. Itu tembok di situ ya. Tembok-tembok Masjid Ar-Raudhah ini banyak tanamannya muncul gitu ya. Tukul. Maksudnya kalau kita ini mau berusaha dikit saja, berusaha insya Allah itu kalau urusan duit akan datang. Ngapal no Al-Quran. Saya itu punya program menghafalkan Al-Quran seumur hidup. Enak toh? Sak matimu. Ada orang ngapal Al-Quran setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Ini ngapalkan Al-Quran sak matimu. Kan enak, nyantai jadi. 1 hari 1 huruf gak apa-apa. Oh sak matimu kok ya. Targetnya itu sampai meninggal dunia. Tapi kan ono sing dihafal no, sabar. Alif. Kamu ngapain alif? Lah mau alif lam mim baru bisa alifnya dulu. Gak apa-apa. Itu namanya udah usaha. Dan kesabarannya itu pasti akan membuahkan hasil. Sampai di sini ngerti? Ya, jadi sabar itu momok atau bukan momok? Bukan momok. Sabar itu suatu keharusan, ya, suatu keharusan. Tapi kamu artikan sabar itu kepiawaian mengelola yang gak enak biar jadi enak. Itu namanya sabar. Sabar itu bukan sakit. Kamu kok begitu? Sabar, aku sabar. Itu bukan sabar namanya. Sabar itu ya perutnya sakit tapi matanya pikirannya misal contoh ya, contoh buat yang ini loh mas-mas ini.
Halo, mas, jangan ceritakan mbak-mbak ya. Ya. Kamu lagi sakit luar biasa, insya Allah sehat kabeh. Mau sabar yang enak cari bagaimana? Sing halal. Bayang lo widodari. Allahumma, ini sakit perut nih kalau saya sabar, ganjarannya swargo. Ya Allah, swargo ki ana widodari. Wah ayu nih, Masya Allah. Masya Allah, guyang guyu dewe. Temennya ngomong, sakno ki stres. Itu sabar itu. Jadi sabar itu jangan dianggap terus diam menikmati sakit. Melakukan hal-hal yang dihalalkan sama Allah Ta'ala untuk menghibur diri. Nah, itu namanya sabar. Ya seperti itu loh, ada wanita solihah yang suaminya welek pol. Istrinya cuantiknya luar biasa. Ditanya sama orang soleh, kamu ini kok bisa seneng punya suami yang welek pol gitu. Sementara kamu cuantiknya luar biasa. Jawabannya, setiap saat mandang wajah suami saya itu bersabar. Dan setiap sabar saya ingat janji Allah nanti dapat surga. Maka berubahlah begitu mandang wajah suami saya, langsung saya lihat surga. Wah, Masya Allah, welek surga. Bi coba. Itu kan manajemen otaknya, manajemen matanya, manajemen hatinya kan jalan semua. Kalau kita enggak, welek neraka ini. Neraka saurung neraka ini. Auzubillah min dzalik. Paham? Ya, jadi saya sekarang tuh ya menikmatinya begitu. Waktu di Madinah itu ya, waktu di Madinah. Saya melihat orang-orang yang enggak punya hotel. Tidur di pelataran selimutan ngono ya. Nyantai, utangi jegegal ngono ngobrol mbek koncone kok iso. Awake dhewe sing nang hotel kademen-kaduken lho. Dia kok bisa gitu? Ternyata dia menikmati. Ya, menikmatinya itu bisa meredam rasa yang enggak enak. Kata para ulama, kalau orang-orang yang bermaksiat itu, dalam tanda kutip ya bermaksiat, dia pakai rok mini, ya wadem, rangkulan, bisa menikmati, padahal ya kaduen, tapi dia bisa menikmati itu. Nah kenapa kita dalam kondisi kedinginan kok nggak bisa menikmati untuk sholat? Kok kalah sabari? Ya kok kalah sabari? Sabarnya kok kalah? Jelas